Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kombel, ya, Kombel Cetar, ya, Bu Ati, dan penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah SDN Lagoa 02, Bapak Suwondo. Ya, di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut berbasis proyek PJOK. Ya, yang dimana dalam program PKG PJOK ini saya harus membuat proyek. Ya, selanjutnya, ya, di sini ada proyek yang saya buat judul, ya, bukan pedal, bugar dan menyenangkan dengan permainan tradisional. Ya, penampilan peserta didik dalam mengenalkan permainan tradisional. Di akhir proyek, peserta didik membuat video penampilannya masing-masing kelompok. Latar belakangnya di sini, yang pertama saya pembiasaan senam bersama SDN Lagoa 02 dilakukan setiap hari. Ya, Selasa pagi setelah selesai senam, peserta didik menampilkan tampilan kesenian seperti menari, menyanyi, dan lain-lain. Sepertinya seperti itu kan, ya, kegiatan kita pembiasaan. Di kegiatan yang dilakukan selama ini setelah senam, menurut saya tidak ada penampilan kegiatan kebugaran jasmaninya. Ya, saya memiliki rencana kegiatan pengenalan permainan tradisional ini bisa dilakukan di kegiatan senam. Setelah senam itu, di dalam kegiatan ini pendekatan dalam pendidikan jasmani yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi mengajar kebugaran dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat bisa dilakukan setelah senam bersama peserta didik. Pendidikan karakter saat ini gencar dilaksanakan di sekolah sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang berkualitas. Di sini ada tujuan program, ya. Tujuan programnya peserta didik mampu menunjukkan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan tradisional. Peserta didik mampu mempraktikkan gerakan dasar dan aturan dalam berbagai jenis permainan tradisional. Yang ketiga, peserta didik secara berkelompok mampu membuat video permainan tradisional. Ya, ini tujuannya. Di sini ada capaian, langkah, hasil, tujuan, ya. Dari capaian, peserta didik menjelaskan dan mempraktekkan permainan tradisional, ya. Terus langkah-langkahnya di dalam proyek ini, saya tidak sendiri. Nanti saya akan mengajak Bapak, Ibu, guru untuk berkolaborasi untuk membimbing anak dalam melakukan permainan tradisional yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik mempraktekkan permainan tradisional secara berkelompok, ya. Langkah-langkahnya, setiap kelompok akan menjelaskan cara bermain dan mempraktekkan permainan tradisional. Yang kedua, pelaksanaan, penanggung jawab ada di Bapak Kepala Sekolah, guru PJOK, dan guru kelas, ya. Yang terakhir, minggu depannya giliran kelompok selanjutnya yang menampilkan, ya. Dari hasilnya, peserta didik menampilkan permainan dan gerakan yang dilakukan bagus, lalu setiap kelompok harus membuat video, ya, permainan yang sudah dibuatkan dan dipublikasikan di media sosial masing-masing. Pembelajaran PJOK berbasis proyek ini tidak hanya satu kali pertemuan, tapi harus berkelanjutan untuk kedepannya, ya. Jadi kelompok satu misalkan melakukan hari Selasa, kelompok keduanya di kelas selanjutnya tetap kelas yang sama, kelompok 2. Jadi berkelanjutan seperti itu. Dalam pembelajaran ini yang dinilai bukan hanya produknya, tetapi proses pembuatan produk juga. Ya, kayak dia pembuatan videonya nanti dinilai. Lanjut, struktur program dan mitranya, ya. Yang pertama, program kegiatan ini namanya kokurikuler di SDN Lagoa 02 Jakarta. Ya, murid yang terlibat, ya, saya ambil sampel kelas 5, ya. Untuk selanjutnya seluruh kelas 1 sampai 6. Ya, waktu kegiatan dilaksanakan setiap hari Selasa pagi. Yang pertama, lalu struktur programnya sosialisasi program, ya. Jadi saya
mensosialisasikan program ini kepada anak-anak. Yang kedua, yang selanjutnya berlatih permainan tradisional, ya, lalu mereka menampilkan, lalu membuat video, lalu kita merefleksinya. Jenis kegiatan ini kokurikuler, jadi tidak dalam mata pelajaran PJOK, tapi di luar pelajaran mata PJOK, ya. Bisa pembiasaan senam yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Lalu laporan per kelompok kegiatan dapat menggunakan video di-share ke media sosial. Peserta didik diberi ruang untuk berdiskusi mengenai program ini. Terus adanya tanggung jawab dan kepanitiaan kelas yang difasilitasi oleh wali kelas. Lalu mitra utama yang berkolaborasi dalam program ini berdasarkan pemetaan aset di sekolah, yaitu modal manusia, ada murid, guru, ya, atau wali kelas. Secara keseluruhan, semua berkolaborasi dari mulai terbentuk program, yaitu kepala sekolah, ya, rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu guru, dan orang tua wali murid. Ya, di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, aset manusia. Ya, aset manusia siapa aja sih? Ya, yang pertama yang terlibat kepala sekolah. Ya, dia sebagai pendukung pelaksana program. Ya, guru PJOK sebagai fasilitator, guru kelas sebagai fasilitator, murid sebagai pelaksana atau proyek atau program. Orang tua murid sebagai monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan di rumah. Ya, tetap dimonitoring sama orang tua. Jadi dia terlibat di aset manusia. Lalu ada aset fisik di sini, ya. Aset fisik yang kita miliki ada lapangan, ya, teras, laptop, sama pengeras suara, ya. Lanjut ada rencana evaluasi nanti yang saya akan adakan, rencana evaluasi, ya. Langkah yang akan dikerjakan saya membagi 3 langkah. Jadi nantinya untuk penilaian tidak hanya di akhir kegiatan, ya, dimulai dari pembuatan dia video, prosesnya bagaimana, dan pelaksanaannya pada saat kegiatan. Ya, yang pertama, penilaian pertama dari observasi proses pembuatan melalui refleksi, ya. Jadi nanti ada observasi proses pembuatan refleksi yang dibuat kita soal-soalnya, refleksinya untuk mereka, ya, nanti kita bikin rubrik penilaiannya. Yang kedua, penilaian saat melakukan permainan dengan kinerja kelompok, ya, dan wawancara kepada teman, ya, hampir sama yang satu, hanya saja mereka menilai temannya sendiri, ya, sumber data hasil tes dan wawancara. Yang ketiga, pembuatan video permainan dari teknik pengambilan video dan jumlah like dalam media sosial menjadi pertimbangan dalam penilaian atau nilai tambah. Jadi nanti mereka setelah mendapatkan video dan dibuat, lalu diupload di sosial media, ya. Semakin banyak like, untuk nilai tambah dia bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Rencana evaluasi, kemungkinan tantangan, ya, tantangannya yang akan muncul dalam pembelajaran berbasis proyek ini, ya, keterbatasan fasilitas alat permainan tradisional mungkin, ya, karena ada yang tidak ada sih di sini. Mungkin nanti kita coba berusaha untuk menyelesaikan tantangan ini, ya. Solusi dari tantangan, ya, mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Itu saja dari saya untuk rencana tindak lanjut berbasis proyek PJOK ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru memiliki atau mempunyai saran untuk rencana tindak lanjut berbasis proyek ini, karena di sini saya butuh masukan dari Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi mensukseskan rencana tindak lanjut saya. Mungkin ada yang mau memberikan saran untuk bukan pedal ini, ya. Jadi nanti setelah senam kita akan sama-sama membantu saya untuk membuat program ini. Mungkin ada sarannya atau tentang penilaian yang saya buat, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru atau ada ide, bisa ditambahkan. Untuk permainan tradisional apa konsekuensinya? Ya, nanti tradisionalnya kita pilih, misalkan kelas 5 ini mau menyelesaikan proyek
Untuk sementara yang ada alatnya ya, kayak misalkan kita punya alat trampolin ya, bakyak, terus ada lari balok bisa digunakan, terus bisa juga engklek ya yang dengan bambu. Mungkin itu untuk sementara. Makanya kan tadi ada tantangannya itu kan fasilitas. Jadi saya mencoba fasilitas yang ada dulu. Nah, nanti baru solusinya mungkin ya dikomunikasikan dengan guru, orang tua murid apakah bisa menyediakan fasilitas tersebut. Itu kalau kayak galaksi itu kan bisa tuh kita bikin aja pakai kapur. Ya, jadi yang untuk sementara itu memang fasilitas yang ada kita manfaatkan gitu. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin ada yang lain. Terima kasih masukannya Pak Lutfi. Oke. Good. Ya. Ada pemisahan nggak antara di kebugaran jasmani dengan bentuk permainannya itu sendiri? Kebugaran jasmani, komponen-komponennya ya nanti nanti kita kasih penjelasan dan pemahaman kepada peserta didik tersebut bahwa dia juga harus komponen apa yang ada di permainan tersebut. Misalkan oh ya di gobak sodor ada namanya kelincahan, kecepatan ya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Juri, nanti jadi evaluasi saya ya, masukan ya, nanti saya akan jelaskan kepada anak-anak bahwa mereka harus menjelaskan komponen-komponen tersebut ya. Terima kasih. Ada lagi ya Pak Eka? Untuk jenis permainan sendiri itu apakah harus diwajibkan menggunakan semacam media alat begitu? Salah satu contohnya kan ada permainan tradisional nih, coach ya menggunakan alat, misalkan seperti ular naga itu kan dia tidak menggunakan alat, jadi anak hanya menggantungkan tangannya ulangan begitu, terus yang lain untuk semacam ular-ularan begitu kan tidak ada alat sama sekali itu. Ya. Apakah itu juga termasuk? Ya itu juga sama, bisa Pak Eka ya, di situ bisa komponennya ya disebutin di situ. Kalau berjalan berarti kan gerak dasar ya kan, komponennya di situ berarti ada namanya kecepatan ya kan, dia harus cepat biar nggak ini kan Pak Eka ya. Bisa itu Pak Eka ya. Nanti kita juga di sini kan butuh bantuan dari guru kelas ya kan, guru kelas nanti minta bantuannya untuk kegiatan tersebut. Jadi kalau sudah ada senam ya, senam selesai ya, kelas berapa nih ya, mungkin Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi anak-anak muridnya gitu. Jadi nanti untuk penilaiannya ya saya akan seperti ini ya, ada 3 langkah penilaian. Nah ini ya, pembuatan video, permainan teknik pengambilan video ya. Jadi di sini juga kita tekankan anak lebih ya menggunakan media sosial sebagai digitalisasinya ya. Jadi agar mereka lebih paham lagi, malah kadang ada yang lebih bagus lagi daripada kita edit videonya ya. Itu di luar ekspektasi saya kadang ya. Saya bikin video, oh ternyata lebih bagus dia daripada saya ya. Jadi nggak berbentuk dia harus gerak segala macam ya. Jadi di sini juga bisa membuat seorang anak ya, mungkin saya cita-citanya jadi dokumentasi aja kali ya, saya lebih enak jadi dokumentasi lagi gitu. Komentator ada yang mau jadi komentator ya, yang menjelaskan ya nanti. Jadi ada bagian-bagian tugas-tugasnya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan dan masukan ya, mungkin saya bisa akhiri ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi kepada program saya, khususnya PJOK. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.